Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Nur Hikmah, ada Muhammad Firas, ada Muhammad Nur Wahyudi Aritama, dan Naila Hanifah. Jadi, di sini kami ingin memaparkan dan mempresentasikan 7 prinsip software testing dan V-modelsnya. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan prinsip pertama software testing. Oke, baik. Kita masuk ke prinsip satu. Yang pertama adalah testing shows presence of defects, yang mana prinsip ini menyatakan bahwa tujuan utama dari pengujian adalah untuk membuktikan bahwa ada kesalahan atau defect di dalam perangkat lunak. Namun, yang perlu digarisbawahi di sini adalah pengujian hanya bisa membuktikan bahwa cacat atau bug itu ada, tetapi tidak bisa membuktikan bahwa bug lain atau cacat lain itu tidak ada. Sekalipun tim QA telah menjalankan ribuan skenario pengujian dan tidak menemukan satu bug pun, itu tidak berarti perangkat lunak tersebut 100% sempurna ataupun bebas kesalahan. Bisa saja ada skenario langka yang belum terpikirkan atau kondisi lingkungan tertentu yang belum diuji. Nah, di sini yang lebih detailnya adalah prinsip ini menyatakan bahwa pengujian mengurangi probabilitas adanya cacat yang tidak terdeteksi, tetapi tidak menjamin bahwa adanya nol bug atau nol cacat yang ada di sebuah project software. Dan yang kedua adalah hasil pengujian meningkatkan rasa percaya diri terhadap produk, namun bukan jaminan mutlak bahwa software itu bebas bug. Dan yang ketiga adalah pengujian sangat intensif sekalipun tidak bisa memberikan bukti kepastian mutlak bahwa tidak ada bug dalam sebuah project. Nah, studi kasus yang pertama untuk prinsip satu ini adalah bayangkan adalah sebuah aplikasi mobile banking yang baru saja merilis fitur yang bisa transfer ke luar negeri. Nah, di sini tim QA melakukan pengujian ketat pada koneksi internet stabil atau 4G atau Wi-Fi dan semua transaksi berhasil tanpa bug. Tetapi saat pengguna menggunakan aplikasi di area dengan sinyal lemah, misalnya area dengan jaringan 2G, ia sering terputus. Aplikasi tersebut menjadi crash karena gagal menangani timeout koneksi yang berulang-ulang kali. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa hasil tes di lab yang lulus 100% tidak membuktikan aplikasi bebas cacat. Pengujian di lab hanya menunjukkan bahwa pada kondisi 4G atau Wi-Fi yang cepat itu tidak ditemukan adanya bug, tapi bug atau cacat tetap ada dan muncul di kondisi yang berbeda. Oke, lanjut ke prinsip kedua. Di sini ada exhaustive testing is not possible. Prinsip ini menyatakan bahwa menguji seluruh kemungkinan kombinasi input, skenario, dan prasyarat preconditions dalam sebuah perangkat lunak itu adalah hal yang mustahil, kecuali untuk kasus yang sangat sederhana, yang mana jika kita memaksakan pengujian 100% pada semua kombinasi, kita akan membutuhkan waktu dan biaya yang tidak terbatas. Oleh karena itu, pengujian harus dilakukan berdasarkan analisis resiko dan prioritas untuk mendapatkan efektivitas maksimal dengan sumber daya yang ada. Contohnya di graf yang ada di sini nih. Aduh, di sini bisa dilihat bahwa effort itu tidak selalu sejalan dengan hasil. Nah, kemudian untuk penjelasan yang lebih detailnya, pertama, yaitu bahkan untuk form sederhana dengan beberapa input saja, jumlah kombinasi data valid dan tidak valid itu bisa mencapai jutaan. Contohnya form sederhana yang menggunakan angka dan huruf saja misalnya, itu ada kemungkinan yang bisa mencapai jutaan juga masih. Dan, yang kemudian yang kedua adalah karena tidak bisa menguji ataupun apa ya, tidak bisa menguji semuanya, QA harus fokus pada modul yang paling kritis atau yang paling sering digunakan pengguna. Nah,
Kemudian untuk yang ketiga, pengujian yang cerdas bukan berarti menguji paling banyak, tetapi menguji bagian yang paling berpotensi mengalami kesalahan fatal. Apa maksudnya? Kita lanjut ke sini ke studi kasus. Nah, di studi kasus prinsip kedua, bayangkan sebuah sistem pendaftaran paspor online yang memiliki kolom input nama lengkap, huruf, dan yang sebagainya begitu. Nah, bisa dilihat di kajian studi kasus ini, jika kolom nama menerima maksimal 50 karakter, termasuk huruf A sampai Z, spasi, tanda petik, dan angka, maka jumlah kombinasi karakter yang bisa diketik pengguna adalah 70 pangkat 50. Dalam artian berjuta-juta kemungkinannya dengan asumsi ada 70 jenis karakter yang mungkin. Nah, di sini tim QA tidak akan mencoba setiap nama di dunia. Sebagai gantinya, kita atau mereka bisa pakai teknik boundary value analysis seperti menguji nama dengan satu karakter, 50 karakter, atau 51 karakter, serta equivalence partitioning, yaitu menguji nama normal, nama dengan angka, dan nama dengan simbol yang mana diambil satu kali saja di setiap contoh tersebut. Nah, dengan demikian, hanya dengan melakukan 5-10 tes yang dipilih secara strategis, QA sudah bisa mewakili jutaan kemungkinan lainnya yang secara teknis berbeda, tapi secara kategori adalah hal yang sama juga. Oke, lanjut. Oke, berikutnya pada prinsip ketiga, pada materi ini ada deflect clustering. Prinsip ini sering dikaitkan dengan prinsip Pareto dengan aturan 80/20 yang mencetakkan bahwa sebagian besar cacat atau bug dalam perangkat lunak biasanya terpusat pada sejumlah kecil modul atau komponen fungsional tertentu. Hal ini terjadi karena beberapa modul mungkin memiliki tingkat kerumitan kode yang tinggi, paling sering mengalami perubahan modifikasi, atau sangat bergantung pada sistem internal eksternal. Dengan mengetahui area mana yang paling rawan, tim penguji dapat mengalokasikan waktu dan usaha secara lebih efisien. Berikut adalah detailnya dari defect clustering. Yang pertama, ada sekitar 80% dari total bug yang ditemukan dalam suatu aplikasi. Umumnya bersumber dari 20% kode atau modul utama aplikasi tersebut. Yang kedua, tim quality assurance harus jeli mengidentifikasi titik panas atau hotspot berdasarkan data historis pengujian yang rilis sebelumnya, kompleksitas arsitektur, atau area kode yang baru saja dirombak. Yang ketiga, mengetahui di mana letak tumpukan masalah memungkinkan tim untuk menerapkan risk-based testing atau pengujian berbasis risiko sehingga fokus sumber daya tertuju pada bagian yang paling berpotensi gagal. Studi kasus pada prinsip defect clustering atau prinsip yang ketiga ini, bayangkan sebuah aplikasi e-commerce yang besar memiliki banyak fitur mulai dari katalog produk, keranjang belanja, hingga gateway pembayaran. Kajian studi kasusnya berdasarkan laporan bug dari 2 rilis versi aplikasi terakhir, tim QA menemukan tren bahwa 85% masalah selalu terjadi pada modul gateway pembayaran dan kalkulasi diskon atau promo. Modul katalog sangat jarang mengalami masalah karena logikanya statis dan sederhana. Sebaliknya, modul pembayaran memiliki algoritma kompleks karena harus terintegrasi dengan banyak pihak ketiga secara real-time. Contohnya seperti bank, e-wallet, dan kartu kredit. Sebagai strategi pengujian, pada rilis berikutnya, QElite memutuskan untuk mengalokasikan 70% waktu testing khusus untuk membedah modul pembayaran dan promo, sementara modul katalog produk hanya diberikan pengujian regresi atau regression test perlunya. Oke, lanjut pada prinsip berikutnya. Oke, masuk ke prinsip keempat atau early testing. Prinsip ini menekankan bahwa aktivitas pengujian perangkat lunak harus dimulai sedini mungkin dalam siklus hidup pengembangan perangkat lunak atau SDLC, idealnya sejak tahap awal perancangan dokumen kebutuhan atau requirement gathering, dan pada tahap desain arsitektur. Menemukan dan memperbaiki bug atau celah logika di tahap konseptual jauh lebih murah dan cepat dibandingkan jika kesalahan tersebut baru terdeteksi pada tahap akhir.
atau bagian coding atau implementasi. Yang lebih buruk lagi, setelah aplikasi dirilis ke tangan pengguna atau pada tahap production. Berikut adalah yang lebih spesifik. Yang pertama adalah kesalahan pada dokumen spesifikasi kebutuhan atau requirement. Jika dibayarkan, akan terbawa cacatnya ke tahap desain arsitektur, lalu ke penulisan kode, dan berujung pada kegagalan produk. Yang kedua, pengujian dini seperti review dokumen, analisis statis, atau inspeksi desain bertujuan untuk mencegah defek yang muncul, bukan sekedar mendeteksinya setelah aplikasi selesai dibuat. Berikutnya ada menerapkan prinsip ini, mendukung konsep shift left testing, di mana jaminan kualitas QA dibangun ke dalam sistem sejak hari pertama proyek berjalan, menghemat waktu dan biaya perbaikan hingga berlipat ganda. Studi kasus pada prinsip keempat ini atau early testing ini, yaitu bayangkan pengembangan sistem perbankan baru di mana tim bisnis membuat dokumen spesifikasi untuk fitur transfer antar bank. Kajian studi kasus. Dalam dokumen spesifikasi, tertulis sistem akan memotong biaya admin sebesar Rp6.500 kecuali pada hari libur nasional. Namun, tidak dijelaskan apa yang terjadi jika transaksi diproses pada pukul 23.59 di hari libur dan baru selesai di sistem pada 00.01 pada hari kerja. Tim QA yang dilibatkan sejak awal early testing membaca dokumen ini dan menemukan celah ambiguitas atau edge case tersebut. QA langsung meminta analisis bisnis untuk memperjelas aturan logikanya sebelum programmer menulis sebaris kode pun. Jika QA tidak melakukan pengujian dokumen di awal, programmer akan menulis kode berdasarkan asumsinya sendiri. Jika asumsinya salah, mengubah logika database dan struktur kode di tahap akhir atau UAT akan memakan biaya besar, waktu lama, dan berisiko merusak modul perbankan lainnya. Oke, lanjut. Baik, selanjutnya yaitu pesticide paradox. Prinsip ini kita analogikan dengan penggunaan pestisida di pertanian. Jadi, jika jenis pestisida yang sama terus-menerus digunakan untuk membasmi serangga, lama-kelamaan serangga tersebut itu akan menjadi kebal dan pestisida itu tidak lagi efektif. Nah, dalam konteks pengujian perangkat lunak, pesticide paradox itu berarti bahwa jika kita terus-menerus menjalankan kumpulan test case yang sama secara berulang, maka test case tersebut akan kehilangan kemampuannya untuk menemukan cacat atau bug baru. Cacat-cacat lama mungkin sudah ditemukan dan diperbaiki, tapi cacat-cacat baru yang lebih halus tidak akan terdeteksi oleh skenario lama yang itu-itu aja. Nah, untuk mengatasi paradoks ini, tes kesah itu harus dievaluasi, direvisi, dan ditambahkan. Kita itu perlu berpikir kreatif untuk menemukan skenario-skenario baru yang belum pernah diuji sebelumnya. Tim penguji juga harus secara proaktif mencari area-area baru yang beresiko tinggi atau menggunakan teknik pengujian yang berbeda untuk menemukan cacat yang tersembunyi. Sini ada studi kasus pada aplikasi e-commerce. Nah, di sini misalkan sebuah tim penguji itu telah menulis 50 test case untuk fitur checkout di aplikasi. Nah, selama 3 bulan terakhir itu mereka hanya menjalankan 50 test case ini setiap kali ada rilis baru. Semua test case itu selalu berhasil, pass. Nah, tapi karena pengguna itu mulai berbelanja dengan cara yang lebih kompleks, misalkan menggunakan beberapa voucher alamat pengiriman berbeda dalam satu pesanan, nah muncullah bug yang tidak terdeteksi oleh 50 test case lama. Bug ini yang menyebabkan perhitungan total belanja menjadi salah ketika pengguna menggabungkan voucher dengan item yang sudah didiskon. Nah, tim penguji itu menyadari kelemahan mereka. Mereka kemudian melakukan analisis risiko dan exploratory testing untuk memahami perilaku pengguna yang baru. Mereka itu menulis 10 test case baru, misalkan yang secara spesifik menguji skenario kombinasi voucher, diskon, dan berbagai metode pembayaran dengan test case baru ini. Sehingga mereka berhasil menemukan dan memperbaiki bug perhitungan harga tersebut. Lanjut ke testing is context dependent. Nah, prinsip ini itu menyatakan bahwa tidak ada pendekatan pengujian yang satu untuk semua.
Cara kita menguji sebuah perangkat lunak sangat bergantung pada di mana dan bagaimana perangkat lunak itu akan digunakan. Tingkat kedalaman pengujian, jenis pengujian yang dilakukan, dan bahkan dokumentasi yang diperlukan akan berbeda-beda tergantung pada konteksnya. Nah, contoh perbedaan konteks itu misalkan pada aplikasi medis itu membutuhkan pengujian yang jauh lebih ketat terdokumentasi dan menyeluruh dibandingkan aplikasi media sosial. Dan ya, satunya lagi, aplikasi game seluler mungkin lebih fokus pada pengujian performa, grafis, dan pengalaman pengguna atau UX, sementara aplikasi perbankan akan sangat fokus pada pengujian keamanan dan akurasi transaksi. Nah, di sini terdapat studi kasus. Misalkan di aplikasi medis, aplikasi ini digunakan oleh dokter di rumah sakit untuk memantau kondisi kritis pasien secara real time. Jika aplikasi salah membaca data atau terlambat memberi peringatan, pasien bisa terancam jiwanya. Nah, pendekatan pengujian konteks dependen ini itu sangat tinggi. Semua kode itu harus diuji dan jenis tesnya itu fokus utamanya pada pengujian fungsionalitas dengan data yang valid dan tidak valid, pengujian keamanan data pasien dan reliability testing untuk memastikan aplikasi tidak pernah crash. Nah, dokumentasinya itu setiap test case itu ada hasil dan prosedur harus didokumentasikan secara rinci untuk keperluan audit dan sertifikasi medis. Nah, sedangkan pada aplikasi ini adalah game kasual untuk anak-anak yang bertujuan menghibur. Nah, kalau gamenya itu error, pengguna mungkin akan kesal tapi nggak sampai membahayakan nyawa. Pendekatan pengujiannya itu di sini cukup ketat, tapi lebih fleksibel dan prioritasnya itu diberikan pada fitur-fitur utama. Misalkan ada juga jenis tesnya, fokus utamanya pada pengujian UI UX. Apakah gamenya seru dan mudah dimainkan, kapabilitas di berbagai perangkat, misalkan HP lama dan baru, serta performa, tidak boleh lemot. Nah, dokumentasinya itu test case bisa lebih sederhana, misalnya menggunakan spreadsheet atau checklist. Oke, sekarang lanjut ke prinsip ketujuh yaitu absence of errors fallacy. Nah, jadi prinsip ini menyatakan bahwa menemukan dan memperbaiki cacat teknis akan memberikan nilai tambah jika sistem yang dibangun ternyata tidak memenuhi kebutuhan, ekspektasinya, dan proses bisnis pengguna sasaran. Jadi, kualitas perangkat lunak tidak hanya diukur dari nihilnya bug secara teknis di dalam environment pengujian, melainkan dari tingkat validasi kegunaan usability-nya di dunia nyata. Oleh karena itu, pengujian harus senantiasa dikaitkan dengan user requirement karena sistem yang sempurna secara kode namun salah secara fungsionalitas bisnis adalah sebuah kegagalan. Oke, prinsip ini juga menyatakan bahwa perangkat lunak yang 100% bebas bug itu tidak adanya error sama sekali saat diuji itu tetap akan dianggap gagal jika tidak memenuhi kebutuhan bisnis atau ekspektasi pengguna. Nah, jadi cara kerjanya adalah dengan membedakan antara membuat produk dengan benar, yaitu verification, dan membuat produk yang benar, itu termasuk validation. Nah, sekalipun kodenya sempurna, jika fitur yang dibuat bukan yang dibutuhkan pengguna, maka aplikasi tersebut tidak berguna. Lalu pengimplementasiannya di sini, tim QA tidak hanya fokus mengejar pass rate 100% pada tes case teknis, tetapi harus terus memvalidasi prototipe atau fitur aplikasi dengan klien pengguna akhirnya itu secara berkala. Nah, jadi ini dilakukan dengan melibatkan pengguna dalam user acceptance testing untuk memastikan aplikasi menyelesaikan masalah nyata mereka. Oke, di sini ada contoh studi kasusnya seperti pada pengembangan sebuah aplikasi sistem parkir pintar yaitu smart parking untuk sebuah pusat perbelanjaan. Nah, jadi tim pengembang berhasil merilis aplikasi pemindai QR Code yang secara teknis misalkan itu sangat sempurna, responsif, bebas dari bug, dan memiliki waktu respons database yang sangat cepat. Namun saat diimplementasikan di lapangan, misalkan itu aplikasi itu bisa gagal total karena pengendara mobil merasa sangat direpotkan harus membuka kaca terlebih dahulu. Lalu juga mengeluarkan ponselnya dan menyorot kode di tengah antrian atau saat cuaca hujan. Nah, jadi hal itu kan membuktikan bahwa aplikasi yang 100% itu bebas error
tetap dianggap gagal jika tidak menyelesaikan masalah nyata atau justru mempersulit kebutuhan praktis pengguna. Nah, oke, di sini kita lanjut ke pembahasan V-model pada fase desain. Yang pertama itu yang paling atas kan bentuk V-model itu V gini ya. Nah, jadi di tahap awal itu ada requirement design. Nah, jadi itu adalah tahap paling awal di mana analisis bisnis mengumpulkan, menganalisis, dan mendokumentasikan apa saja yang sebenarnya dibutuhkan oleh pengguna. Jadi fokus utamanya adalah apa yang harus dilakukan sistem, bukan bagaimana cara sistem melakukannya. Jadi pengimplementasiannya di sini dengan cara melakukan wawancara dengan klien, observasi lapangannya, dan membuat dokumen software requirement specification yang berisi daftar fitur wajib, batasan sistemnya, dan target pengguna. Nah, jadi dokumen ini nantinya akan berpasangan langsung dengan acceptance test. Oke, lanjut ke contoh requirement design di sini. Pada tahap awal, misalkan pada tahap awal pengembangan sebuah platform e-learning. Nah, jadi pada tahap ini analis bisnis itu mengumpulkan kebutuhan dari berbagai pihak dulu, seperti dosen yang mewajibkan fitur kuis berwaktu misalkan, dan mahasiswa yang membutuhkan akses unduh materi secara offline. Nah, jadi semua permintaan dan ekspektasi pengguna ini kemudian dikumpulkan dan didokumentasikan secara rinci ke dalam software requirement specification atau SRS. Nah, jadi dokumen ini berfokus sepenuhnya pada apa yang harus bisa dilakukan oleh sistem untuk memenuhi tujuan bisnis tanpa memedulikan bahasa pemrograman apa yang nantinya akan digunakan. Nah, lalu fase desain di V-model yang kedua itu ada sistem desain, yaitu perancangan sistemnya. Nah, berdasarkan dokumen SRS yang disebutkan sebelumnya tadi, tahap ini akan menerjemahkan kebutuhan bisnis menjadi spesifikasi teknis tingkat tinggi. Jadi di sini tim akan menentukan arsitektur sistem secara keseluruhan, perangkat kerasnya, sistem operasinya, dan teknologi jaringan yang dibutuhkan. Nah, jadi implementasinya di sini ada pembuatan entity relationship diagram atau biasa disebut ERD untuk database, menentukan struktur servernya, dan merancang user interface dasarnya dulu. Nah, jadi desain sistem ini akan berpasangan langsung dengan sistem tes. Nah, pada contoh studi kasusnya, pada sistem desain itu, misalkan pada perancangan awal untuk sistem layanan virtual dan pemesanan untuk nge-booking perjalanan umroh misalkan. Nah, jadi dari berdasarkan dokumen spesifikasi kebutuhan itu, tim arsitek mulai menerjemahkannya dengan menentukan infrastruktur utama seperti penggunaan web server berbasis cloud untuk mengantisipasi lonjakan akses saat musim haji. Nah, di situ mereka juga merancang ERD-nya untuk database relasional yang akan menyimpan data paspor, misalkan jadwal penerbangannya, dan riwayat transaksi jamaahnya. Nah, jadi desain tingkat tinggi ini akan menjadi blueprint-nya keseluruhan sistem yang nantinya akan divalidasi secara langsung pada tahap sistem tes di sebelah kanan V-model itu nantinya. Oke, lanjut ke fase desain yang ketiga, yaitu arsitektur desain. Nah, di sini tahap ini akan memecah sistem desain yang masih global menjadi modul-modul fungsional yang saling terhubung. Jadi istilahnya di situ akan terpecah-pecah sebelum menjadi satu kesatuan, di situ akan dipecah dulu buat akan mendetailkannya nantinya. Nah, jadi di sini ditentukan bagaimana sistem mengatur alur informasi dan integrasi antar komponen seperti modul pembayaran terhubung dengan modul user misalkan. Nah, jadi implementasinya menerapkan pola arsitektur perangkat lunak seperti microservice, monolitik, atau clean arsitektur untuk memastikan kode mudah dirawat. Lalu, arsitektur ini akan divalidasi nanti pada tahap integration test. Nah, pada contoh studi kasusnya di sini, misalkan pada perancangan struktur internal untuk sebuah aplikasi rekam medis. Nah, jadi pada fase ini, rancangan sistem yang masih umum dipecah menjadi modul-modul fungsional itu yang terisolasi dengan menerapkan pola clean arsitektur misalnya.
Nah, jadi tim pengembang memisahkan modul data pasien yang berisi informasi medis sensitif secara ketat dari modul antarmuka pendaftaran agar perubahan pada tampilan UI itu tidak beresiko merusak logika inti aplikasi. Jadi, struktur integrasi dan komunikasi antar modul yang dirancang di sini nantinya akan diuji dan divalidasi keandalannya pada tahap integration test. Oke, lanjut ke fase desain berikutnya. Ada, modular atau modul desain. Nah, jadi tahap ini sangat mendetail atau disebut low levelnya gitu. Jadi setiap modul yang telah didefinisikan di tahap arsitektur tadi dipecah lagi menjadi logika internal yang sangat spesifik, yang lebih spesifiknya lagi gitu. Nah, jadi ini adalah, blueprint terakhir sebelum programmer mulai membuat atau mengetik kodenya. Nah, jadi implementasinya di sini ialah menulis pseudocode-nya dulu. Jadi di situ akan merancang algoritma spesifiknya, menentukan tipe datanya seperti yang mana string, yang mana apa aja integernya, dan logika fungsi per fungsinya. Jadi desain modul ini akan diuji nanti pada tahap unit test. Oke, contohnya di sini misalkan pada perancangan fitur publikasi pada sebuah portal majalah digital. Nah, jadi fase ini turun ke tingkat yang sangat mendetailnya lagi. Jadi di mana tim merancang algoritma spesifiknya untuk satu fungsi kecil, misalkan fitur unggah gambar artikel oleh penulisnya gitu. Nah, jadi misalkan logika internalnya itu diatur secara mendetail menggunakan pseudocode. Seperti jika gambar lebih dari 2 MB, maka menjalankan fungsi kompresi terlebih dahulu, lalu menyimpan ke server dan mencatat URL-nya di database. Nah, jadi rancangan logika spesifik per fungsi inilah yang nantinya akan menjadi acuan bagi QA untuk membuat skenario pada tahap unit test. Nah, pada tahap terakhir di sini ada coding, yaitu pengimplementasian kodenya. Nah, jadi karena bentuknya itu V, maka, puncaknya itu ada di dasar, di bawah. Jadi tahap puncak di dasar huruf V itu, nah disinilah rancangan kebutuhan sistem arsitektur, dan modul diterjemahkan menjadi perangkat lunak nyata. Programmer mulai mengetik, source code, berdasarkan dokumen desain yang sudah rancang sebelumnya. Nah, jadi implementasinya di sini akan menulis kode menggunakan bahasa pemrograman dan, framework yang telah disepakati sebelumnya. Nah, di sini juga mengatur sistem kontroversinya seperti Git. Nah, terus mengikuti standar, penulisan kode agar, kode itu lebih bersih dan tidak rawan bug, gitu. Jadi contohnya di sini misalkan pada pengeksekusian, pembuatan, jalur data pipeline untuk proses migrasi database berskala besar. Nah, jadi pada tahap puncak ini, programmer mulai menerjemahkan seluruh dokumen desain menjadi baris-baris kode nyata menggunakan bahasa pemrograman dan framework spesifik seperti Laravel misalkan. Nah, jadi di situ akan menulis skrip, kode untuk mengekstraksi jutaan baris data dari server lama, membersihkannya dan menyimpannya ke dalam tabel database sistem baru, sesuai, standar penulisan kode. Nah, jadi hasil akhir dari tahap ini adalah, perangkat lunak fungsional yang siap untuk dieksekusi dan dinaikkan ke tahap pengujian paling dasar yaitu unit test. Oke, selanjutnya mungkin setelah ini pada fase tes akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, lanjut lagi pada unit testing. Unit testing adalah level pengujian paling dasar yang berfokus pada pengujian unit terkecil dari sebuah perangkat lunak. Biasanya sebuah fungsi, metode, atau kelas. Nah, tujuannya adalah untuk memverifikasi bahwa setiap unit kode berfungsi dengan benar secara terpisah dari bagian lainnya. Pengujian ini biasanya dilakukan oleh pengembang atau developer itu sendiri saat mereka menulis kode. Nah, apa aja yang diuji? Yang pertama itu apakah fungsi menghitung total harga mengembalikan nilai yang benar untuk input angka tertentu. Kemudian apakah metode simpan data itu berhasil menyimpan data ke dalam struktur data internal. Dan bagaimana perilaku fungsi jika menerima input yang salah atau tidak terduga. Next. Itu studi kasusnya unit testing ini pada fitur login. Komponen yang diuji yaitu sebuah fungsi bernama validasi login di sisi backend gitu. Skenarionya, apakah input itu valid? Misalkan berikan username user 01 dan password.
P123 yang sudah terdaftar di database, hasil yang diharapkan fungsi mengembalikan nilai true. Kemudian juga input password salah, berikan username yang sama, kemudian passwordnya itu salah. Hasil yang diharapkan maka fungsi itu mengembalikan nilai false. Selanjutnya itu input username tidak ditemukan. Misalkan kita berikan username hacker dengan password pas123, hasil yang diharapkan fungsi mengembalikan nilai false. Dan yang terakhir itu ada uji batas. Berikan username dengan panjang karakter maksimum yang diizinkan. Kemudian hasil yang diharapkan itu fungsi dapat memprosesnya tanpa error. Nah, kesimpulannya, dengan menjalankan unit-unit tes ini secara otomatis, pengembang bisa langsung tahu apakah perubahan kode terbarunya bisa merusak fungsi validasi login atau tidak. Next itu ada integration testing. Nah, pada integration testing ini, itu integration testing adalah level pengujian yang dilakukan setelah unit testing. Nah, di sini itu unit-unit perangkat lunak yang sudah diuji secara individu digabungkan atau diintegrasikan dan diuji sebagai sebuah kelompok. Tujuannya itu adalah untuk menemukan cacat pada antarmuka atau interface dan interaksi antar komponen. Seringkali sebuah unit bekerja dengan baik sendirian tetapi gagal ketika harus berkomunikasi dengan unit lain. Nah, apa aja yang diuji? Yang pertama itu apakah data yang dikirim dari modul A ke modul B dapat memiliki format yang benar. Kemudian apakah modul C berhasil memanggil layanan dari modul D. Kemudian juga apakah terjadi error ketika dua komponen mencoba mengakses sumber daya yang sama secara bersamaan. Nah, di sini ada studi kasus integration testing pada fitur tambah keranjang. Ada komponen yang diintegrasikan itu yang pertama model front-end UI-nya, kemudian model back-end API-nya, dan modul database. Skenario tesnya ini, yang pertama itu pengujian antarmuka, pengguna di halaman front-end mengklik tombol tambah ke keranjang untuk produk buku ABC, kemudian transfer data. Front-end harus mengirimkan permintaan atau request yang benar ke back-end API, misalnya mengirim ID produk ABC dan jumlah 1 dalam format JSON. Nah, yang ketiga itu ada interaksi komponen, misalkan back-end API-nya menerima permintaan, memprosesnya, misal memeriksa stok, lalu memerintahkan database untuk menyimpan data. Nah, yang terakhir itu verifikasi hasil, cek respon, apakah back-end API ini mengembalikan pesan sukses ke front-end. Kemudian juga cek database, apakah data produk buku ABC benar-benar tersimpan di tabel keranjang belanja dengan jumlah 1. Kesimpulannya, pengujian ini memastikan bahwa ketiga komponen UI, API, dan database dapat berbicara dan bekerja sama dengan lancar untuk menjalankan fitur tambah ke keranjang. Oke, lanjut ke testing berikutnya, yaitu sistem tes. Sistem tes di sini adalah pengujian di mana perangkat lunak yang telah terintegrasi diuji sebagai satu kesatuan yang utuh untuk memastikan sistem memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan. Berbeda dengan pengujian sebelumnya yang fokus pada unit atau antar modul, pengujian sistem itu bersifat black box, yang mana ia mengevaluasi fungsionalitas dan non-fungsionalitas secara menyeluruh dari sudut pandang eksternal, atau sebagai contohnya klien misalnya, di mana pada struktur V-model, tahap ini secara langsung berpasangan dengan fase sistem design, yang berarti pengujian ini dirancang untuk memvalidasi apakah arsitektur sistem dan desain teknis yang dibuat di awal telah diimplementasikan dengan benar, yang mana fokus utama dari pengujian ini sendiri mencakup berbagai aspek seperti performa, keamanan, pemulihan kesalahan, dan antarmuka pengguna secara total di lingkungan yang menyerupai kondisi nyatanya. Nah, pada studi kasusnya sendiri, bayangkan sebuah aplikasi mobile banking yang baru saja selesai dikembangkan misalnya. Nah, di sini pada tahapan sistem tes, penguji atau tester tidak lagi mengecek fungsi tombol per tombol secara terpisah, melainkan ia akan menguji alur kerja end-to-end seperti melakukan transfer antar bank saat beban server sedang tinggi atau stress testing, atau memastikan enkripsi data tetap berjalan saat pengguna berpindah jaringan
dari Wi-Fi ke data seluler misalnya untuk security and reliability testing. Nah, pengujian ini sendiri, sistem testing, dianggap berhasil jika sistem mampu menangani ribuan transaksi per detik tanpa terjadi memory leak dan tetap menjaga integritas data di database utama, membuktikan bahwa seluruh infrastruktur yang dirancang telah berfungsi sesuai spesifikasi teknisnya. Nah, kemudian next ke testing selanjutnya yaitu acceptance testing. Nah, acceptance testing ini sendiri merupakan level pengujian terakhir dalam V-model yang dilakukan untuk menentukan apakah sistem telah memenuhi persyaratan bisnis dan siap untuk dirilis ke lingkungan produksi. Berbeda dengan tahapan pengujian sebelumnya yang berfokus pada teknis, uji penerimaan ini bertujuan untuk memvalidasi kesiapan dari sudut pandang klien. Dalam V-model, tahap ini secara langsung berpasangan dengan fase requirement design. Nah, pengujian ini seringkali terbagi menjadi dua jenis, yaitu alpha testing yang mana dilakukan di lingkungan pengembang oleh internal organisasi dan beta testing yang dilakukan di pengguna akhir atau klien atau user di lingkungan nyata mereka untuk memastikan sistem benar-benar memberikan nilai bisnis yang diharapkan, misalnya beta testing game misalnya. Nah, contoh studi kasusnya sendiri di sini, bayangkan pengembangan sebuah sistem e-commerce berskala besar atau nasional misalnya. Nah, pada tahap acceptance testing atau tahap terakhir di sini, tim QA dan perwakilan pengguna akan melakukan simulasi transaksi nyata mulai dari pencarian barang hingga proses pembayaran menggunakan data yang menyerupai kondisi aslinya. Pengujian sendiri dianggap berhasil bukan hanya karena sistem tidak error saja, melainkan karena sistem mampu menangani skenario bisnis atau business requirement seperti potongan kode promosi yang sesuai dengan dokumen di marketing requirement. Nah, jika pengguna merasa alur kerja atau flow-nya itu sudah efisien dan sesuai dengan kebutuhan operasional mereka, maka baru sistem akan dinyatakan lulus uji acceptance testing. Nah, demikian dari testing. Masuk ke kesimpulan di sini, sebagai kesimpulan dari presentasi kelompok 7, kita dapat melihat bahwa 7 prinsip software testing itu dan struktur V-modelnya itu saling melengkapi. Jadi, prinsip-prinsip tersebut mengingatkan kita bahwa pengujian menyeluruh pada semua kemungkinan adalah hal yang mustahil. Oleh karena itu, kita harus bekerja secara cerdas dengan memulai pengujian sedini mungkin atau seawal mungkin dan memfokuskan sumber daya pada modul-modul yang paling kritis. Jadi, melalui V-model itu, kita mempraktikkan konsep pengujian dini tersebut secara terstruktur. Setiap tahap perancangan dari spesifikasi kebutuhan bisnis tingkat tinggi hingga ke penulisan baris kode tingkat rendah selalu divalidasi oleh tahap pengujian yang berpasangan dengannya. Nah, pada akhirnya, seluruh proses ini membawa kita kembali pada satu tujuan utama, yaitu kualitas tidak hanya diukur dari nihilnya kerusakan sistem, melainkan dari keberhasilan perangkat lunak tersebut dalam memenuhi kebutuhan nyata pengguna. Oke, sekian itu saja pemaparan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.